Sejak awal abad ke-20, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda berada dalam cengkraman penjajahan. Penjajahan tidak hanya dalam bentuk fisik dan ekonomi, tetapi juga menyerang aspek sosial dan keagamaan. Umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menghadapi diskriminasi, pembatasan dakwah, dan minimnya akses pendidikan. Dari situ, muncul kesadaran baru, umat Islam harus bangkit, bersatu, dan memperjuangkan haknya baik sebagai umat maupun sebagai bangsa. Pada tahun 1905, lahirlah organisasi Sarekat Dagang Islam di Solo, dipelopori oleh Haji Samanhudi. Awalnya, organisasi ini bertujuan melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa. Sarekat Dagang Islam kemudian berkembang menjadi organisasi besar, yaitu Sarekat Islam, terutama setelah masuknya Haji Umar Syaid Cokro Aminoto. Cokro Aminoto memperluas visi organisasi dari urusan ekonomi menuju perjuangan politik. Sarekat Islam menjadi pelopor organisasi massa yang mewakili suara rakyat muslim di Indonesia dalam melawan kolonialisme. Namun, perjalanan Sarekat Islam tak selalu mulus. Munculnya ideologi komunis di dalam tubuh Sarekat Islam memicu perpecahan. Lahirlah Sarekat Islam Merah yang dipengaruhi paham Marxis dan Sarekat Islam Putih yang tetap memegang prinsip Islam. Di sisi lain, pada tahun 1912 di Yogyakarta, lahirlah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta sangat aktif dalam memurnikan ajaran Islam. Mereka mendirikan sekolah modern, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya yang masih berdiri hingga saat ini. Pada masa ini, perjuangan mulai mengeras. Banyak organisasi mulai bergerak secara lebih agresif menentang kolonialisme. Salah satu organisasi penting yang muncul adalah Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Ki Haji Asy'ari pada tahun 1926. NU menjadi representasi dari Islam tradisional. Mereka mengedepankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang pada mazhab Syafi'i, dan aktif menjaga akidah serta budaya lokal dari arus modernisasi berlebihan. NU juga memperjuangkan kemerdekaan melalui pendekatan keagamaan dan sosial, serta sangat berperan dalam mengembangkan pendidikan pesantren. Sementara itu, pada tahun 1923 muncul juga Persatuan Islam atau Persis di Bandung, yang dikenal sebagai gerakan yang keras dan tajam dalam memurnikan ajaran Islam. Dipelopori oleh tokoh seperti Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir, Persis menolak tahayul, bidah, dan kemusyrikan, serta memperjuangkan ajaran Islam yang murni dan argumentatif. Setelah masa radikal, para tokoh Islam menyadari bahwa perjuangan juga bisa dilakukan melalui pendekatan diplomatik dan konstitusional. Muncullah organisasi-organisasi politik Islam yang lebih terorganisir seperti Partai Islam Indonesia. Partai Islam Indonesia dibentuk pada tahun 1933 oleh Surjo Pranoto dan Sukiman Wirjosajojo sebagai bentuk kekecewaan terhadap perpecahan dalam Sarekat Islam. Mereka berusaha menyatukan kembali kekuatan politik Islam dengan dukungan dari ormas seperti Muhammadiyah, Persis, dan Tawalib.
Masa ini menjadi penting karena gerakan Islam mulai menunjukkan peran strategisnya di arena politik kolonial, terutama dalam perdebatan dan diplomasi kemerdekaan. Ketika Jepang mengusir Belanda dan mulai menjajah Indonesia, mereka mengklaim diri sebagai saudara tua bagi bangsa Asia. Jepang mencoba menarik hati umat Islam dengan mendirikan organisasi dan memberikan ruang gerak terbatas. Namun, umat Islam tidak tinggal diam. Ketika Jepang membentuk organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Masyumi pada tahun 1943, para tokoh Islam justru memanfaatkannya untuk memperkuat persatuan dan menyebarkan semangat kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Ki Haji Wahid Yasin, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari memimpin Masyumi dan menjadikannya sebagai pusat gerakan Islam sekaligus kekuatan politik penting menuju proklamasi kemerdekaan. Gerakan Islam telah memberikan sumbangan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, tidak hanya dalam melawan penjajahan, tetapi juga dalam pembangunan pasca kemerdekaan, terutama di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, PII, dan Masyumi menjadi tiang utama dalam membangun karakter bangsa yang religius, adil, dan mandiri.